Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Wahyuni, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang empowering leadership. Nah, apa sih empowering leadership atau pemberdayaan kepemimpinan dalam suatu organisasi itu? Ada berbagai definisi empowering leadership menurut beberapa para ahli. Nah, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, bisa disimpulkan bahwa empowering leadership adalah suatu pemberdayaan yang dilakukan seorang pemimpin yang menekankan pentingnya pekerjaan dengan berbagi kewenangan kepada bawahannya dan menghapus kendala yang tidak perlu dalam meningkatkan serta mencapai kinerja dan juga motivasi diri dalam berorganisasi. Menurut Arnold, ada 5 dimensi dari empowering leadership. Yang pertama yaitu leading by example atau memimpin dengan memberi contoh, di mana pemimpin menunjukkan komitmen dalam bekerja baik diri sendiri maupun dalam tim. Yang kedua, coaching atau pembinaan, di mana pemimpin membantu dan mendidik anggota tim hingga mandiri. Yang ketiga, participative decision making atau pengambilan keputusan partisipatif, yaitu pemimpin melibatkan informasi dari anggotanya dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, showing concern atau menunjukkan kepedulian, yaitu perhatian umum seorang pemimpin untuk kesejahteraan anggota timnya. Yang kelima, informing atau menginformasikan, yaitu penyebaran informasi perusahaan kepada karyawan oleh pemimpin. Kemudian ada perbedaan partisipasi leadership dan pemberdayaan. Kepemimpinan partisipatif, yaitu pemimpin lebih menekankan pada kerja kelompok, di mana pemimpin menunjukkan keterbukaan dan memberikan kepercayaan tinggi pada bawahan, sehingga setiap proses pengambilan keputusan dan penentuan target, pemimpin selalu melibatkan bawahan. Sedangkan kepemimpinan pemberdayaan secara khusus menekankan pada pegawai dalam membangun keahlian memengaruhi diri sendiri yang mengatur kinerja. Hal ini termasuk dukungan dan bantuan rekan kerja dalam menetapkan tujuan pribadi, penilaian diri, dan pengembangan diri. Selanjutnya ada indikator empowering leadership. Menurut Gonzalez terdapat 6 indikator empowering leadership. Di antaranya yaitu ada pendelegasian wewenang, akuntabilitas, mengarahkan dalam pengambilan keputusan, berbagi informasi, pengembangan keterampilan, dan pelatihan untuk kinerja kreatif. Nah, dalam empowering leadership ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yaitu karyawan merasa lebih nyaman bekerja, kreativitas dan inisiatif karyawan lebih tinggi, dan lainnya. Untuk kekurangannya yaitu menyebabkan anggota baru stres bila tidak bisa bekerja mandiri, dan adanya penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada pihak manajer. Nah, di sini ada perbedaan empowering dengan delegasi, di mana ketika melihat lebih dekat pada konsep empowering leadership, ditemukan adanya konsep yang terkait namun berbeda, yaitu dengan delegasi. Secara khusus, empowering leadership berfokus pada pemberdayaan anggota tim untuk mencapai potensi maksimal mereka dan keyakinan mereka bahwa hal itu akan berdampak signifikan terhadap keberhasilan dan kinerja tim. Sedangkan delegasi memberi kepercayaan pada peningkatan produktivitas bawahan, yaitu dengan hanya memberikan tugas-tugas lalu dilaksanakan. Untuk cara penggunaan delegasi yang efektif, yang pertama, tentukan tugas yang akan didelegasikan, yaitu mulailah dengan proyek kecil atau tugas yang tidak terlalu rumit. Yang kedua, pilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat, yaitu dengan kenali kelebihan dan kekurangan para anggota tim. Yang ketiga, komunikasikan secara jelas, di mana semakin jelas pengarahan yang diberikan pada tim, kesempatan mereka untuk berhasil akan lebih besar. Yang keempat, lakukan evaluasi secara berkala. Sesekali lakukanlah evaluasi secara bertahap untuk memastikan bahwa setiap anggota tim berada pada jalur yang tepat. Yang kelima, atasi masalah yang terjadi. Apabila ada masalah yang muncul, segera atasi. Jadi, anggota tim dapat belajar dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang keenam atau yang terakhir, beri penghargaan pada tim. Nah, saat proyek selesai dengan sukses, jangan lupa ungkapkan rasa terima kasih pada setiap anggota tim yang telah membantu, di mana buatlah mereka merasa bangga dengan proyek yang mereka kerjakan dengan baik. Lalu ada contoh studi kasus empowering leadership dengan judul Pengaruh Empowering Leadership Terhadap Kinerja Karyawan yang dimediasi oleh Kepuasan Kerja pada PT Transportasi Gas Indonesia Cabang Jambi.
Dalam situasi dan kondisi, PT Transportasi Gas Indonesia atau TGI cabang Jambi harus memiliki SDM yang mampu memberikan kinerja maksimal secara efektif dan efisien. Namun, hasil survei pendahuluan kepada sejumlah karyawan di sini, PT TGI Cabang Jambi menunjukkan adanya indikasi kendala tingkat kinerja karyawan yang relatif rendah. Kondisi ini membawa konsekuensi bahwa kepemimpinan di PT TGI Cabang Jambi menunjukkan pemberdayaan yang kurang kuat dalam mengelola karyawan dan pekerjaannya. Untuk masalah, diketahui hasil survei awal peneliti tentang empowering leadership menunjukkan bahwa kepemimpinan yang ada di PT TGI Cabang Jambi belum bisa dikategorikan sebagai pemimpinan yang memberdayakan. Kemudian untuk solusi, disarankan agar pimpinan PT TGI Cabang Jambi dalam memberdayakan karyawannya dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan di perusahaan. Selain itu juga dapat memberikan kesempatan kepada karyawan menggunakan keahliannya guna mengembangkan potensi diri. Untuk keterkaitan dengan teori di mana hasil peneliti diketahui bahwa empowering leadership memiliki kaitan erat dengan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Pemimpin mampu memberdayakan karyawannya dengan memberikan wewenang kerja, memberikan otonomi kepada karyawannya untuk berkreasi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu memberikan rasa puas bagi karyawan dalam bekerja. Hal ini sejalan dengan teori mengenai arti dari empowering leadership itu sendiri, yaitu bahwa memberdayakan kepemimpinan merupakan proses penerapan kondisi yang memungkinkan karyawan merasa berarti dalam pekerjaannya, lebih memberikan otonomi, mengungkapkan keyakinan dalam kemampuan karyawan, dan menghapus hambatan dalam pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan. Di sini ada salah satu kutipan, "Setiap orang mempunyai keputusannya sendiri. Mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk mewujudkan keinginannya. Semua hanya tergantung waktu." Baik, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.